Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk mereview head unit yang terpasang pada mobil saya ini. Mobil saya ini adalah Terios lama atau Terios Konde. Bisa dilihat ya, ini adalah logo dari Terios. Dan kemungkinan juga sama dengan Toyota Rush yang tipe Konde atau tipe lama juga. Head unit ini sudah saya pasang kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan dulu saya membeli head unit ini dalam kondisi bekas atau dalam kondisi second. Bisa dilihat ya, head unit ini pas sekali dengan panel yang ada di mobil saya ini. Tidak ada celah di samping kanan dan kirinya, jadi tidak perlu menambahkan frame di sebelah kanan dan kirinya. Dulu head unit ini saya beli dengan harga, kalau tidak salah, Rp1.500.000 waktu itu. Karena saya kurang begitu paham tentang sambung menyambung pada kabelnya, dulu saya memasang head unit saya ini di bengkel audio. Dan waktu itu saya anggap teknisi dari bengkel audionya itu cukup profesional. Kenapa saya katakan profesional? Karena pada saat pemasangan dari head unit ini tidak ada kabel yang diputus atau dikelupas untuk membuat soket ke head unit saya ini. Jadi dulu itu dari soket in yang ada di head unit ini dipasang soket tambahan, kemudian soket yang out juga dipasang soket tambahan juga. Jadi soket dari bawaan mobil tinggal disambungkan atau dicolokkan dengan soket yang tambahan tersebut gitu. Jadi nanti pada saat misalnya mobil saya ini saya jual, kemudian head unit ini saya ambil, jadi tinggal melepas soket tersebut dan head unit yang lama saya pasang, tinggal mencolokkan semua soket-soket yang bawaan asli sebelumnya. Kemudian saya akan membahas fitur-fitur yang ada pada head unit saya ini. Bisa dilihat ya di dalam layar ini, audio ini mempunyai fitur radio, kemudian DVD atau CD, kemudian USB, Bluetooth, aux, kemudian kamera mundur, dan yang satu saya kurang tahu ini apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen nanti di kolom komentar. Untuk mereknya bisa dilihat ya, ini mereknya Pioneer, kemudian tipenya AVH 285BT atau Bluetooth. Jadi head unit ini bisa terkoneksi dengan Bluetooth pada HP kita. Untuk Bluetooth ini banyak sekali membantu pada saat saya perjalanan menggunakan HP. Jadi untuk menyalakan musik bisa melalui Bluetooth yang ada di sini. Nanti tinggal disetting yang supaya terhubung ke HP kita. Nah, kemudian kalau HP kita sudah terkoneksi dengan Bluetooth, ini juga bisa dibuat untuk menelpon. Nah, untuk mic-nya, karena di sini sudah ada colokan untuk bil mic. Nih, mic-nya ada di sini. Nah, ini mic-nya. Jadi pada saat kita akan menerima telepon, cukup kita berbicara dari sini. Nggak usah terlalu dekat. Dari dari kursi pengemudi juga bisa. Gitu ya, ini mic-nya. Kemudian di jalur lewat sini, dan nanti tersambung di bagian soket belakang dari head unit ini. Selain mic, head unit ini juga mempunyai soket atau colokan USB yang saya tempatkan di sini.
Nah, di sini ini juga asli bawaan untuk kabel dan colokan USB-nya, namun untuk USB-nya ini saya beli terpisah. Selain itu, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan remote seperti ini. Ini ada tulisannya Pioneer juga. Remote ini juga bawaan dari head unit ini ya. Jadi nanti bisa dioperasikan melalui remote ini. Gitu, tapi jarang sekali saya pakai. Saya menggunakan tombol-tombol yang ada di samping ini. Kemudian untuk AUX ini sengaja saya tidak pakai karena sudah menggunakan Bluetooth dan juga saya sudah menggunakan USB ini. Untuk kamera yang mundur ini saya juga tidak pasang, jadi di sini masih kelihatan putih. Nah, nanti suatu saat mungkin kalau saya punya sedikit rezeki, ini mungkin saya pasang kamera mundurnya. Kemudian di sini di menu-menunya, di sini juga ada equalizernya. Yang sebelah sini ya, ini equalizernya. Nah, ini nanti bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Ini di sini ada 5 channel, tapi meskipun cuma 5 channel, ini cukup membantu kita untuk menyesuaikan musik sesuai dengan selera kita. Di sini juga ada ada bawaannya, bisa untuk full bass, powerful, kemudian suara natural, kemudian vokal, flat, dan custom. Nah, ini custom ini nanti bisa kita sesuaikan dengan selera kita gitu. Kemudian yang paling unik juga, head unit ini juga bisa dibuat untuk memutar video. Saya kasih lihat. Nah, seperti ini videonya. Nah, seperti ini. Keren ya. Kemudian ini untuk kontrasnya juga bisa disesuaikan. Misalnya ini terlalu cahaya dari layar ini terlalu terang, jadi mungkin mengganggu kita pada saat mengemudi. Ini juga bisa diredupkan dengan setting di bagian pengaturannya. Dan ini untuk mengatur tingkat kecerahan dari head unit ini. Nah, ini misalkan seperti ini nanti bisa disesuaikan dengan selera kita. Ini ada brightness, ada kontras, color, dimmer, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga banyak sekali ada pengaturan-pengaturan lainnya. Ini untuk tema, tema juga bisa diganti-ganti. Untuk warnanya ini kan latar biru, nanti bisa diganti-ganti. Kemudian untuk suaranya, nah ini untuk khusus untuk audionya, ini ada equalizernya. Saya buat ke custom 1. Kemudian di sini juga ada bass boosternya, jadi bassnya nanti lebih besar. Nah, ini yang paling unik, ada subwoofernya juga. Misalkan nanti kita tambahkan dengan subwoofer, ini juga bisa disetting dari sini. Itu ya, bisa dilihat ya pada menu-menunya. Kemudian mungkin pada saat nanti kita mengemudi, cahaya dari head unit ini mengganggu kita, kita bisa hilangkan seperti ini, hilangkan, tapi suaranya tetap ada gitu. Kalau mau nyalakan tinggal dipencet lagi atau dipencet pada layarnya seperti ini. Itu ya. Ini juga ada mute juga untuk menghilangkan suara pada head unitnya ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang audionya.
Jadi audio ini masih bawaan aslinya, gitu ya. Masih bawaan aslinya. Setelah saya pasangkan head unit ini, suaranya menjadi bersih sekali, menjadi bersih, menjadi jelas, meskipun audio dari atau speaker dari mobil saya ini masih bawaan mobil. Mungkin kalau diganti dengan speaker yang lebih bagus, akan tambah bagus dari segi suaranya, gitu. Saya pernah lihat ada teman-teman yang memasang head unit tapi menambahkan frame di sebelah kanan dan kirinya. Jadi untuk head unit ini bisa pas sekali pada panel yang ada di mobil saya ini. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran berapa sih ukuran dari head unit ini. Coba saya ukur. Mungkin nanti bisa menjadi referensi teman-teman yang akan memasang head unit dengan tipe yang sama. Ini untuk lebarnya kurang lebih di sini 17,5, bisa dilihat ya, kurang lebih 17,5 cm. Kemudian untuk tingginya, ini untuk tingginya kurang lebih 10 cm, tingginya 10 cm. Kemudian untuk lebarnya ini 17,5 cm. Kemudian untuk layarnya coba saya ukur. Ini untuk layarnya kurang lebih 15,5, bisa dilihat ya, 15,5. Oke, mungkin itu saja review head unit yang sudah saya pasang selama kurang lebih 2 tahun yang lalu dengan mereknya Pioneer dengan tipe AVH 285BT. Mungkin video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang akan berencana mengganti head unit dengan tipe yang sama. Oh ya, untuk AVH 285BT ini mungkin sudah jarang sekali di pasaran. Sekarang banyak yang terbaru untuk tipe atau untuk merek Pioneer seperti ini. Nanti mungkin bisa dicek di toko-toko online. Mungkin itu saja review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.